Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal P3K khususnya untuk kompetensi teknis guru bahasa Indonesia. Nah, video kali ini adalah part 3-nya. Untuk part 1 dan part 2-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Kita mulai soal nomor 1. Nah, di sini ada bacaan ya. Tempe adalah makanan tradisional yang sangat bergizi. Tempe bisa dibuat dari kedelai. Kedelai yang dipakai untuk membuat tempe bisa kedelai hitam atau putih. Untuk membuat tempe, kedelai direbus, dikupas kulit arinya, ditiriskan, diberi ragi, dan dibungkus. Nah, melalui analisis dapat disimpulkan bahwa paragraf tersebut A. Koheren, B. Kohesif, C. Koheren tetapi tidak kohesif, D. Kohesif dan koheren, atau E. Kohesif tetapi tidak koheren. Jawaban yang benar adalah yang E. Kohesif tetapi tidak koheren. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu kohesif, apa itu koheren. Syarat paragraf yang baik itu adalah memiliki kesatuan dan kepaduan makna. Kohesif itu adalah bermakna berpadu, melekat satu dengan yang lainnya. Sedangkan koheren itu bermakna berhubungan, bersangkut paut atau runtut. Nah, pada paragraf tersebut sudah memenuhi kaidah kepaduan atau kohesif karena informasi yang disampaikan berkaitan dengan tempe. Akan tetapi, paragraf tersebut belum memenuhi kaidah koherensi karena keruntutan informasinya belum tercapai. Hal tersebut tampak dari informasi yang terkandung dalam kalimat demi kalimat. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada bacaan, teman-teman. Kalau misalkan di soal ada bacaan yang cukup panjang, silahkan teman-teman langsung membaca pertanyaannya. Setelah itu baru membaca teksnya. Seperti itu ya. Nah, dari soal ini pertanyaannya, agar penggalan paragraf di atas kohesif, pada posisi titik-titik di atas, paling tepat diisi dengan konjugasi antar kalimat berikut ini. Apakah yang A, walaupun begitu, B, malahan, C, oleh karena itu, D, jikalau demikian, atau E, dengan demikian. Kita baca dulu teksnya. Legislator mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Nah, kira-kira apakah isi dari titik-titik itu? Jawaban yang benar adalah yang C, oleh karena itu. Nah, konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian paragraf yang rumpang adalah konjungsi yang menyatakan akibat. Oleh karena itu, konjungsi yang tepat untuk digunakan adalah kata-kata oleh karena itu. Jadi kalau teman-teman coba, apakah pas? Kita coba ya. Legislator mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta untuk melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Nah, tadi kan kalimat pertama itu tentang bangunan cagar budaya. Terus kalimat kedua, Pemkot Surabaya itu diminta untuk mengelis mana sajakah bangunan yang termasuk cagar budaya. Jadi tepat ya, jawabannya adalah yang C, oleh karena itu. Lanjut soal nomor 3. Di sini ada bacaan lagi, kita baca dulu soalnya. Jika ditinjau berdasarkan isinya, teks tersebut termasuk teks deskriptif, apakah A. Objektif, B. Spasial, C. Temporal, D. Subjektif, atau E. Identifikasional. Kita baca teksnya. Rumah Dani terletak di depan rumahku. Di halaman rumahnya terdapat pohon mangga besar yang membuat suasana terasa teduh dan segar. Bunga-bunga indah menghiasi bagian depan rumahnya dan terasa harmonis dengan dinding rumah berwarna putih dengan pintu dan jendela berwarna hijau. Lantai keramik berwarna putih bersih di teras rumahnya membuat keharmonisan itu menjadi sempurna. Nah, apakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah yang E. Nah, ada beberapa jenis teks deskriptif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada teks deskriptif objektif, yaitu adalah teks yang menggambarkan objeknya apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Yang kedua ada teks
deskriptif spasial adalah teks deskriptif yang menggambarkan objeknya hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Yang ketiga ada teks deskripsi temporal, adalah teks deskripsi yang menggambarkan keadaan objek dalam waktu tertentu. Yang keempat ada teks subjektif, maksudnya ini teks deskriptif subjektif ya, adalah teks deskriptif yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Dan yang terakhir itu ada teks deskripsi identifikasional, adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek secara identifikatif, yaitu menggambarkan keberadaan objek tersebut dalam hubungannya atau posisinya dengan objek yang lain. Nah, seperti tadi pada bacaan, di situ dijelaskan bahwa letak rumah Dani, bagaimana mengidentifikasi rumah Dani, seperti itu. Jadi ini termasuk teks deskriptif identifikasional. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada bacaan yang cukup panjang, langsung ke soalnya. Teks deskripsi klasifikasi di atas memiliki kesalahan yang terdapat pada kalimat. Oke, kita cek satu persatu. Menurut bijinya, tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang mempunyai biji berkeping satu. Tumbuhan jenis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, akar serabut dan menyebar ke semua arah. Yang kedua, batangnya tidak berkayu ya ini bukan berkaya. Yang ketiga, bercabang dan mempunyai ruas-ruas. Yang keempat, daunnya memanjang dan tulang daun yang memanjang. Dan yang kelima, tumbuhan yang masuk dalam kelas ini adalah seperti pohon pisang, tebu, rumput, dan lain sebagainya. Nah, teks deskripsi klasifikasi tersebut yang memiliki kesalahan adalah pada kalimat. Jawaban yang benar adalah yang E, kalimat kelima, di mana pada kalimat kelima itu bukan merupakan ciri-ciri tumbuhan monokotil, namun merupakan contoh tumbuhan monokotil. Nah, kalimat klasifikasi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kata-kata tertentu di dalamnya, misalkan kata-kata antara lain, digolongkan, terdiri atas. Nah, tadi kan sudah disebutkan di sini ada kata-kata ciri-cirinya sebagai berikut, gitu ya. Yang kedua, bersifat informatif, artinya kalimat tersebut berisi informasi-informasi yang bersumber dari fakta yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, yaitu berisi penggolongan suatu hal, artinya kalimat tersebut merupakan suatu kalimat yang berisi penggolongan suatu hal menjadi kategori-kategori tertentu. Nah, penggolongannya itu bisa berdasarkan karakteristik atau indikator lain yang terkandung dalam objek atau kata yang hendak diklasifikasikan oleh kalimat tersebut. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Masih sama, karena ini soal bahasa Indonesia, jadi banyak teksnya ya. Pertanyaannya, sebagai ulasan, teks tersebut belum menyampaikan apakah A kelebihannya, B kekurangannya, C kekuatannya, D penjelasannya, atau E perbandingannya. Kita baca dulu teksnya. Buku kumpulan cerpen yang berjudul Hujan Kepagian ini cukup menarik karena buku ini menceritakan kesaksian tentang revolusi kemerdekaan. Di samping itu, hanya sedikit karya sastra yang menampilkan kisah-kisah di sekitar revolusi yang dialami oleh si pengarang. Selain itu, buku ini juga memiliki amanat yang mengajak kita, generasi muda, untuk tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa dan selalu berbuat baik. Nah, yang belum diulas dalam teks tersebut yaitu adalah jawaban yang benar adalah yang B, kekurangannya. Nah, ulasan harus memuat kelebihan dan kelemahan atau kekurangan buku. Tapi pada teks tersebut di situ hanya dijelaskan tentang kelebihan dari buku kumpulan cerpen itu, belum ada kekurangannya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Pertanyaannya, yang menjadi tujuan teks prosedur di atas adalah apakah A, agar cairan dalam aki tidak tumpah, B, agar terhindar dari korsleting, C, mengganti aki lama dengan aki baru, D, melepas aki dari dudukan dengan benar, atau E, melepas semua kabel dan klem pada aki. Nah, sekarang kita baca teksnya. Untuk mengganti aki lama dengan aki baru, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melepas aki dengan benar. Agar terhindar dari korsleting, lepaskan kabel, baut, dan klem pada kutub negatifnya terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan pada kutub positifnya. Setelah semua kabel dan klem terlepas, angkat aki tersebut secara tegak lurus agar cairan dalam aki tidak tumpah. Nah, jawaban yang benar yaitu adalah yang C,
mengganti aki lama dengan aki yang baru. Informasi ini diperoleh dari kalimat pertama. Untuk mengganti aki lama dengan aki baru, langkah pertama yang harus dilakukan. Nah, jadi kalimat kedua dan seterusnya itu adalah penunjang kalimat pertama tentang langkah-langkah mengganti aki lama menjadi aki yang baru. Nah, pembahasannya, bagian tujuan dari teks prosedur berisi tujuan dibuatnya teks prosedur atau hasil akhir yang akan diperoleh. Biasanya informasi tersebut juga tergambar dalam judul, tapi karena di sini tidak ada judulnya, di situ sudah termuat pada kalimat pertama. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kita baca dulu pertanyaannya. Kesimpulan isi teks tersebut adalah sebagai berikut. Apakah yang A, ramalan BMKG tidak tepat? B, ramalan BMKG tidak selalu tepat? C, ramalan BMKG selalu tidak tepat? Atau ramalan BMKG selalu tepat? Kita baca teksnya. Musim kemarau saat ini merupakan kemarau paling parah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selama 6 bulan, hujan tidak turun yang menyebabkan tanah dan sumber air jadi kering. Menurut BMKG, diperkirakan tahun sekarang ini, hujan baru akan turun pada bulan depan. Apabila hal itu terjadi, maka bisa dipastikan fenomena kemarau tahun ini bukanlah sekedar kemarau biasa, karena terjadi selama 7 bulan. Padahal sebelumnya ramalan BMKG menyatakan bahwa kemarau tahun ini terjadi hanya selama 5 bulan. Nah, dengan ketidaktepatan ramalan itu, banyak petani merugi karena gagal panen. Nah, kesimpulan dari teks tersebut adalah, jawaban yang benar adalah yang B, ramalan BMKG tidak selalu tepat. Nah, hal yang penting dilakukan dalam menyimpulkan isi teks adalah menemukan informasi pokok tiap paragraf, kemudian merangkai informasi pokok tiap paragraf tersebut. Simpulan adalah pernyataan akhir yang berisi intisari gagasan yang dipaparkan sebelumnya. Nah, simpulan harus berisi pernyataan yang menggambarkan isi teks secara keseluruhan. Nah, karena tadi BMKG itu meramalkan kemarau terjadi pada 5 bulan, tapi ternyata kenyataannya terjadi selama 7 bulan. Nah, itu bukan berarti ramalan BMKG itu tidak tepat, tetapi ramalan BMKG itu tidak selalu tepat. Kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang bisa salah, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 8. Pernyataan berikut yang sesuai untuk mengisi bagian yang rumpang pada teks di atas adalah, kita baca teksnya, membeli kendaraan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, membeli kendaraan mungkin dibutuhkan oleh mereka yang kesulitan mengakses transportasi publik. Berbeda dengan rumah, nilai kendaraan, baik itu mobil maupun motor, akan mengalami depresiasi atau penurunan harga. Kira-kira pernyataan yang benar untuk mengisi bagian rumpang tersebut apakah? A. Di sisi lain, jika untuk membelinya harus mengutang, mereka bisa terjebak dalam kubangan utang yang buruk. Yang B. Di lain pihak, dalam membelinya mereka harus mengutang sehingga terjebak dalam kubangan utang yang buruk. Atau yang C. Lain halnya, jika untuk membelinya harus mengutang, mereka bisa terjebak dalam kubangan utang yang buruk. Yang D, di sisi lain, dalam membelinya mereka harus mengutang sehingga terjebak dalam kubangannya utang yang buruk. Atau yang E, dalam hal itu, untuk membelinya mereka harus mengutang sehingga terjebak dalam kubangan utang yang buruk. Nah, option A sampai E sebenarnya itu inti kalimatnya sama, cuma teman-teman diminta untuk memilih kalimat yang efektif untuk mengisi bagian yang rumpang. Jawaban yang benar adalah yang A. Di sisi lain, jika untuk membelinya harus mengutang, mereka bisa terjebak dalam kubangan utang yang buruk. Teks eksplanasi terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Identifikasi fenomena terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lain. Nah, penggambaran rangkaian kejadian berisi perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Untuk melengkapi kalimat teks eksplanasi bergantung pada kalimat sebelum dan sesudahnya dengan mengedepankan kepaduan ide. Jadi jawaban yang benar tadi adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 9. Untuk menyusun teks prosedur yang tepat, 5 kalimat di atas harus diurutkan sebagai berikut. Nah, di sini kita cek ada 2 pilihan. Yang pertama itu ada kalimat kedua atau kalimat pertama. Kita cek kalimatnya. Yang pertama, nyalakan kompor dengan api sedang, letakkan teflon atau wajan di atas kompor, masukkan mentega atau minyak goreng secukupnya, dan tunggu sampai meleleh atau panas.
Kalimat yang kedua, siapkan bahan yang berupa telur 1 buah, garam secukupnya, dan mentega atau minyak goreng, serta siapkan pula kompor, wajan atau teflon, spatula, dan piring. Nah, kalau dilihat antara kalimat 1 dan kalimat 2, yang terlebih dahulu itu adalah kalimat yang kedua. Karena di sini kalimat kedua disuruh untuk menyiapkan wajan atau teflon. Sedangkan untuk yang kalimat pertama sudah diminta untuk menyalakan api dan meletakkan teflon atau wajan. Jadi yang jawaban C dan D itu jelas salah. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A. Kalimat kedua disusul kalimat pertama tadi, disusul kalimat keempat setelah meletakkan teflon di atas nyala api, kemudian kita diminta untuk memecahkan dan menuangkan isi telur ke dalam teflon atau wajan dan taburkan garam secukupnya. Terus selanjutnya yaitu kalimat kelima, tunggu sesaat dan baliklah dengan memakai spatula agar kedua sisinya matang. Terus yang terakhir yaitu kalimat ketiga, angkat dan tiriskan kemudian letakkan di atas piring untuk disajikan. Kita lanjut soal nomor 10. Di sini ada kalimat juga, kita baca dulu pertanyaannya. Kalimat komentar bercetak miring tersebut dapat disampaikan. Kita baca dulu teksnya. Lagi-lagi kasus siswa melawan guru yang mencoreng pendidikan nasional terjadi. Sebuah video yang menunjukkan kekurangan ajaran murid itu tersebar menjadi viral di media sosial, terutama di Facebook. Video viral itu diunggah beberapa pemilik akun, diantaranya Putri Rizky. Unggahan akun Putri Rizky 6 jam lalu itu sudah dibagikan 2.300 kali hingga Kamis pukul 00.35. Komentar dari netizen pun sudah mencapai 645 dengan lebih dari 126 tayangan. Seharusnya makhluk seperti ini dikasih hukuman biar yang lain pada jera. Itu guru lo woy, ya ampun parah banget manusia. Tulis Rizky pada akun Facebooknya. Nah, kalimat yang bercetak miring ini ditujukan kepada siapa? Apakah yang A, pelajar seharusnya diberi hukuman agar tidak berani melawan guru? Yang B, pelaku siswa melawan guru sebaiknya ditindak dengan tegas agar menimbulkan efek jera? Guru seharusnya dihormati dan dihargai bukan dilecehkan apalagi dianiaya. Atau yang C, guru seharusnya dihormati dan dihargai oleh siswa supaya timbul efek jera, perlu adanya tindakan tegas untuk siswa yang melawan guru. Yang D, seharusnya makhluk seperti ini dikasih hukuman biar yang lain pada jera, itu guru yang harus dihargai. Atau yang E, pelajar seyogyanya menghormati guru. Kira-kira kalimat mana yang tepat untuk disampaikan gitu ya, biar tidak terkesan kasar? Jawaban yang benar itu adalah yang C. Guru seharusnya dihormati dan dihargai oleh siswa. Supaya timbul efek jera, perlu adanya tindakan tegas untuk siswa yang melawan guru. Nah, rekonstruksi kalimat adalah menyusun kembali kalimat tanpa membedakan isi. Oleh karena itu, rekonstruksi kalimat bercetak miring yang tepat adalah yang C. Kita lanjut nomor 11. Pertanyaannya, sudut pandang pengarang yang digunakan dalam penggalan cerita tersebut adalah apakah orang pertama pelaku utama, apakah orang ketiga pelaku sampingan, atau orang ketiga pelaku utama, atau orang pertama dan ketiga, atau orang ketiga serba tahu. Kita baca dulu teksnya. Tatkala aku masuk sekolah mulo, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Nah, di sini ada kata-kata aku. Berarti itu adalah sudut pandang orang pertama. Berarti jawabannya antara yang A atau yang D. Kita lanjutkan. Aku pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan lenggam lenggok orang Belanda. Nah, kalau kita lihat dari teks tersebut itu menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Karena tadi ada kata-kata aku dan tidak ada kata ganti orang ketiga. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, orang pertama pelaku utama. Nah, sudut pandang merupakan cara yang khusus digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang yang mengisahkan tokoh aku dengan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik yang bersifat batiniah dalam diri sendiri maupun fisik, hubungannya dengan sesuatu di luar dirinya, dan menempatkan tokoh aku sebagai tokoh utama atau first person sentral disebut dengan sudut pandang orang pertama pelaku utama.
seperti yang ada pada penggalan cerpen di soal nomor 11. Kita lanjut soal nomor 12. Nah, kutipan cerpen di atas mengandung nilai apakah moral, atau sosial, atau religius, atau budaya, atau pendidikan. Kita baca teksnya. Kalau begitu, mengapa Syarifuddin meninggal pada hari kedua setelah dia disunat? Darah tak banyak keluar dari lukanya. Syarifuddin kan juga penurut, pendiam. Setengah bulan hampir dia mengurung diri karena kau mengatakan kelakuan abangnya sehari sebelum disunat itu. Aku tidak percaya jika hanya oleh melompat-lompat dan berkejaran setengah malam penuh. Aku tidak percaya itu. Aku mulai percaya desas-desus itu bahwa kau orang yang tamak, orang yang kikir, penghisap, lintah darat. Inilah ganjarannya. Aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang mengilu luka sunatan anak-anak itu. Aku mulai yakin mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu. Nah, kira-kira cerpen tersebut mengandung nilai apa? Jawaban yang benar adalah yang D, budaya. Nilai yang terkandung dalam cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil dari cerpen yang bersifat edukatif, penambah pengetahuan, memberikan hiburan, dan berguna bagi kehidupan sehari-hari manusia. Pada kutipan cerpen di soal, tampak penegasan pada narasi, aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang mengilu luka sunatan anak-anak kita, yang pada intinya menggambarkan budaya tentang sunat yang dilakukan oleh dukun dan apa akibatnya. Jadi jawaban yang benar adalah nilai budaya, yang D. Kita lanjut soal nomor 13. Nah, di sini ada puisi dari karya W.S. Rendra. Dari puisi tersebut, citraan yang dominan pada puisi tersebut adalah apakah penglihatan, perabaan, pendengaran, penciuman, atau gerakan. Kita baca dulu puisinya. Betapa dinginnya air sungai, dinginnya, betapa dinginnya daging duka yang membaluti tulang-tulangku. Kalau dilihat dari puisinya, itu merupakan citraan dari perabaan, karena yang bisa merasakan dingin itu kan indera peraba. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, citraan perabaan adalah citraan yang melibatkan indera peraba atau kulit, misalnya kasar, lembut, panas, dingin, basah, dan lain-lain. Kalau penglihatan ya berarti tentang panca indera mata. Kalau pendengaran berarti nanti tentang suara-suara yang didengarkan. Kalau penciuman ya berarti nanti tentang bau-bau yang dicium. Kalau gerakan berarti dari gestur tubuhnya. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 14. Jenis rima dalam penggalan puisi di atas adalah, di sini ada puisi yang berjudul Menyesal, karya Ali Hajmi. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku telah pergi, kini petang datang membayang, petang usiaku sudah tinggi. Nah, untuk melihat rima, kita lihat kata atau suku kata yang terakhir. Kalimat yang pertama itu suku kata yang terakhirnya adalah yang. Kalimat kedua adalah gi, kalimat ketiga yang lagi, kalimat keempat gi. Jadi kalau dilihat rimanya yaitu A, B, A, B. Karena yang sama kan antara kalimat pertama dan kalimat ketiga, dan juga antara kalimat kedua dan keempat. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Rima bersilang berpola A, B, A, B. Nah, demikianlah tadi pembahasan beberapa soal mengenai kompetensi teknis untuk guru, khususnya guru bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat, semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.